Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifani SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Banjarbaru, unit kerja SDN 2 Sungai Ulin, Banjarbaru Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dan materi terkait modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita bahas yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap murid itu sebagai objek yang harus saya perbaiki dan harus mengikuti apa yang saya sampaikan dan perintahkan. Sama halnya seperti menuangkan air. Sayalah yang harus menuang air itu kemana tepatnya. Saya ingin air itu berbentuk kotak, maka saya akan tuangkan ke dalam wadah yang berbentuk kotak atau lainnya. Saya juga berpikir bahwa murid itu seperti kertas putih kosong yang belum ada tulisannya, sama seperti pemahaman Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi saya berpikir saya harus mengisi kertas kosong itu dengan metode saya tanpa memperhatikan keunikan kertas yang beragam. Bagi saya harus mengisi kertas kosong itu dengan hal-hal yang sama pada setiap lembar kertasnya. Saya menyadari bahwa ternyata saya malah mengkondisikan murid menjadi pasif, karena mereka hanya seperti air dan seperti sebuah kertas kosong yang harus diisi. Dalam pembelajaran contohnya, saya menganggap diri saya itu adalah pembelajar utama bagi murid. Para murid harus mengikuti pembelajaran hanya pada jam pembelajaran saja. Mereka harus fokus dan tenang memperhatikan saya menjelaskan dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan tanpa memberikan peluang mereka untuk bertanya dan berkreativitas. Saya pasti selalu menegur murid yang ribut dan suka mencari perhatian. Murid bagaikan robot yang hanya menerima perintah dari saya tanpa saya beri kesempatan untuk mereka menemukan secara langsung ilmu yang sedang mereka pelajari. Awalnya saya juga percaya bahwa pendidikan itu tidak perlu berpihak kepada murid, tetapi lebih kepada bagaimana cara mendapatkan nilai yang bagus dan sempurna. Akhirnya saya mementingkan hasil nilai kognitif tanpa memperhatikan aspek lain yang ada di dalam diri murid, misalnya seperti aspek kodrat murid, perilaku dan budi pekertinya. Saya sebagai guru selama ini ternyata terus menuntut dan sama sekali tidak menuntun. Saya masih terpaku kepada tuntutan untuk mampu mencapai nilai bagus dan sempurna dan mencapai kriteria ketuntasan minimal pada jenjang kelasnya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini sangat luar biasa membuka pikiran dan hati saya, yang pada awalnya saya menganggap murid itu hanya sebagai air dan kertas kosong. Ternyata mereka adalah air yang dengan segala kebebasannya bisa mengalir kemanapun sesuai dengan arahan kita tanpa ada sebuah tuntutan. Dan juga murid seperti kertas yang sudah ada tulisannya.
Walaupun masih samar-samar, murid memiliki keunikan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang sudah tersebut. Oleh karena itu, tugas guru adalah menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik juga harus memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah yang nantinya bisa membahayakan diri mereka. Karena pembentukan karakter anak itu berasal dari sebuah peristiwa atau pengalaman belajar yang bermakna. Akan tetapi kita pun harus menuntun mereka dan selalu mengarahkan mereka. Pemikiran saya yang memandang murid hanya sebagai objek atau benda saja juga berubah setelah mempelajari modul 1.1 ini. Murid harus menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Murid biasa bisa belajar dari mana saja, baik dari lingkungan sekitar, dari teknologi, bahkan dari orang yang bukan berprofesi sebagai guru. Guru juga harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat kepada murid. Guru memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk selalu berpendapat, berkreativitas, berinovasi sesuai yang mereka inginkan. Yang awalnya pembelajaran di kelas saya itu tenang, fokus, sekarang mulai saya ubah dengan pembelajaran yang mengaktifkan para murid. Saya menerapkan metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang awalnya pasif, kini saya ubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan bagi para murid. Kodrat anak yang suka bermain juga saya terapkan dalam pembelajaran. Misalnya bermain tebak kata atau tebak isyarat sesuai dengan gerakan role modelnya. Pada awalnya saya berpikir nilai bagus dan sempurna adalah tujuan dari pembelajaran atau pendidikan. Sekarang pemikiran saya berubah. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Aspek kognitif bukan satu-satunya hal penting yang ditanamkan kepada murid, tapi harus selaras dengan akhlak dan budi pekertinya. Kemudian pemikiran saya terkait perubahan kurikulum yang selalu berubah pun juga membuat saya selalu kaget. Kini saya memahami bahwa pendidikan tidaklah harus bersifat statis. Pendidikan harus bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus bergerak. Adapun yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan di kelas saya untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan suasana belajar yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya akan terus mendorong dan memotivasi murid untuk terus kreatif, inovatif, dan berpikir kritis, serta memberikan sebuah keyakinan terhadap pola pendidikan atau pembelajaran yang dijalankan. Karena dari keyakinan terdapat konsekuensi, beda dengan sebuah aturan. Dalam aturan yang terdapat adalah punishment. Saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan budaya lokal menjadi salah satu sumber belajar sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Saya akan menanamkan budi pekerti baik dalam pembiasaan-pembiasaan baik dalam pembelajaran maupun di dalam program-program sekolah lainnya, sehingga dapat terciptanya praktik baik dalam ekosistem sekolah. Saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua,
dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Baik, sampailah kita pada kesimpulan kita pada hari ini. Untuk modul 1.1 koneksi materi, refleksi dan kesimpulan ini, yang saya sampaikan hari ini, kesimpulan saya adalah yang pertama, pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman karakter dan budi pekerti dan juga mendidik sesuai alam dan zamannya murid. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada murid, bukan robot yang harus dimasukkan transfer ilmu dari satu arah. Demikian tadi refleksi dan kesimpulan saya setelah memahami modul 1.1 ini. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.